Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang ibu cintai, ibu banggakan, bertemu kali ini dengan ibu di PLS hari terakhir, hari keempat, dengan materi seputar BDR dan peran orang tua dalam BDR. Sebelum ke materi, anak-anakku yang hacker, yang hebat, kreatif dan keren, ibu mengajak Anda untuk mendoakan saudara kita, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, kekuatan seperti sedia kala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, Maha Rahman segera mengeluarkan negara kita, khususnya Indonesia, umumnya di dunia, dari bencana pandemi Covid-19. Bibarokati Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hacker, pada kesempatan PLS hari keempat ini, ibu diberikan amanah untuk memberikan materi tentang seputar BDR. Nah, sebelum ke materi itu, ibu punya sebuah pantun, ya, punya sebuah pantun. Ke sawahlah membawa duren, duren dibungkus daun jati. Siapakah itu yang keren? Oh, ternyata itu siswa SMA Kalijati. Ya, keren dalam hal ini adalah keren karena semangat belajarnya yang tinggi, keren karena ibadahnya yang istiqomah, keren terus dalam berbakti kepada orang tua. Baik anak-anakku, sekarang kita langsung kepada materi utama kita. Ya. Materi kita yaitu tentang belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, untuk materi belajar dari rumah, ada 4 hal yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Ya, 4 hal ini yaitu, yang pertama, peserta didik mengetahui hal-hal yang positif atau kelebihannya dan hal-hal yang bisa menjadi hambatan atau kekurangan dalam pelaksanaan BDR atau PJJ. Yang kedua, peserta didik mengetahui kiat atau tips melaksanakan BDR. Yang ketiga, peran orang tua dalam BDR. Yang keempat, peserta didik mengetahui mindset lifelong learning. Sebenarnya yang keempat ini hanya tambahan saja, hanya enrichment supaya kita punya wawasan yang baru, ya. Baik, langsung kepada poin yang pertama. Nah, hal yang positif dari BDR atau PJJ. Sebenarnya belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini sudah kita lakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun ini, ya. Dan kita mungkin, ibu positive thinking aja, kita sudah terbiasa, kita sudah mampu menyesuaikan diri dengan belajar dengan cara seperti ini, ya, tidak konvensional seperti dulu. Nah, tetapi meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi kelebihan atau hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan. Karena dengan tahu hal yang positifnya, kita bisa mengembangkan dan meningkatkan hal tersebut sehingga tujuan dari BDR-nya tercapai. Sebaliknya, ketika kita mengetahui hal-hal yang negatifnya atau hal yang bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan BDR, maka kita bisa mengantisipasinya. Itulah mengapa kita harus tahu 2 poin ini, yaitu
Itu poin hal yang positif dan poin hal yang bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan BDR. Adapun yang the bright side ya, the bright side atau hal yang positif dari BDR atau PJJ. Nah, Ibu catat ini ada beberapa. Yang pertama, tidak terbatas jarak dan waktu. Nah, ketika dalam BDR tempat tidak menjadi masalah. Kamu belajarnya di mana, kamu di mana, tidak harus berada di satu tempat yang sama. Jadi tidak terbatas jarak dan waktu. Dan ini positif karena kamu tidak harus mengatasi jarak tersebut. Kamu tidak harus melewati jarak tersebut. Yang dari Cigebang langsung bisa ikutan belajar juga online ya. Yang dari mana juga sama. Jadi jarak tidak menjadi masalah. Juga waktu tidak menjadi masalah karena ketika kamu ada tugas yang harus dikerjakan, waktunya lebih fleksibel ya. Kemudian dengan BDR maka kita tidak perlu bertemu langsung. Dengan bertemu langsung ada kontak, bukan dikhawatirkan, memang itu menjadi ancaman bagi pandemi ini, bagi kita jadi terpapar COVID ya. Jadi kita harus mengurangi kontak-kontak yang tidak penting. Ini belajar aja sudah dibatasi, apalagi hal yang tidak penting seperti main itu di-delete dulu ya. Karena memang kita jangan bertemu langsung, jangan ada kontak dengan orang lain. Bukan jangan dikurangi ya. Nah, dalam hal BDR ini positifnya adalah mengurangi dan menutup kesempatan, menutup peluang tersebarnya COVID-19. Jadi tidak perlu bertemu langsung ya. Yang ketiga, ada yang menyatakan dengan BDR itu lebih ekonomis. Nah, kok bisa ya? Bisa karena dari sudut pandang begini. Contoh kalau jaraknya jauh, untuk ke Kalijati saja, untuk ke SMA Kalijati yang misalnya dari Cigebang itu butuh berapa buat ojek, atau berapa per hari, bekalnya berapa. Sekarang dengan BDR uang tersebut digantikan untuk membeli kuota ya, dan hal itu jadi lebih ekonomis karena kuota yang dibeli bisa cukup untuk beberapa hari ke depan, lebih ekonomis ya. Kemudian yang selanjutnya mempermudah proses pembelajaran atau proses pemberian tugas, proses komunikasi karena tidak ada jarak, jadi mempercepat. Kemudian yang selanjutnya memacu siswa untuk mandiri. Ya, yang Anda rasakan selama ini Anda jadi lebih mandiri kan? Ya, semoga Anda jadi lebih mandiri dan tidak tergantung kepada guru. Kemudian yang selanjutnya, hal yang positif dari BDR, memacu siswa untuk terus mengalami perkembangan dalam IT, dalam hal pengetahuannya ya, dalam hal operasional juga. Contohnya, ibu yang tadinya tidak tahu bagaimana penggunaan aplikasi Zoom atau Google Meeting atau Google Form, gara-gara BDR kita jadi tahu dan kita dituntut untuk terus menemukan hal-hal yang baru dalam BDR ini. Dan sekolah kita punya Elsaka dan kamu nanti bisa scrolling, bisa surfing, ada apa aja di Elsaka ya. Jadi memacu kamu untuk terus berkembang dalam IT. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi catatan ibu, hal yang positif dari BDR adalah siswa terbiasa melakukan pembelajaran inquiry. Inquiry itu apa? Singkatnya, pembelajaran inquiry itu jadi kamu melakukan riset sendiri, belajarnya mandiri, kemudian menemukan hal-hal yang menjadi yang menjadi jawaban atas pertanyaan kamu juga sendiri ya, gitu. Jadi lebih mandiri juga untuk siswanya dan kamu langsung belajarnya punya pengalaman, punya experience yang lebih personal, yang lebih pribadi dari diri kamu sendiri, bukan transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa ya. Itu hal yang positif dari BDR dan hal ini yang harus kita lihat sebagai hal yang harus dikembangkan ketika BDR ini ya. Selanjutnya,
hal yang bisa menjadi hambatan dari BDR atau PJJ, ada beberapa juga yang menjadi catatan Ibu. Yang pertama, dengan BDR atau PJJ, maka kita memerlukan koneksi internet yang stabil. Ya. Ini ada murid kelas 10 kemarin, pengalamannya adalah karena di rumahnya tidak ada sinyal, dia harus ke sawah, ke tempat yang lebih luas untuk mencari sinyal internet, sekedar mengikuti jadwal Zoom atau melaksanakan tugas-tugas di LSAK. Dan ini adalah perjuangan ya. Ini perjuangan persisten gigihnya siswa Kalijati dalam melaksanakan BDR. Kemudian dalam BDR ini dibutuhkan perangkat yang mumpuni, yang memadai ya. Memang ini sebuah tuntutan dari kondisi. Jadi HP-nya harus bukan bagus tetapi memadai, mumpuni untuk melaksanakan BDR ya. Jadi kita antisipasi ini, toh sebenarnya tidak dengan BDR pun beberapa siswa tetap memiliki HP yang lebih dari mumpuni. Kemudian yang menjadi hambatan yang ketiga, bagi sebagian siswa daring itu bisa menjadi sedikit lebih sulit karena biasanya dia tidak inquiry, tidak mencari sendiri, tetapi biasanya dibimbing ya. Jadi ketika misalnya membuka Zoom, aduh mau mute ini di mana ya, mau membuka mute di mana ya, dia nggak tahu, jadi sedikit lebih sulit. Atau sedikit lebih sulitnya karena harus memahami materi pelajaran yang benar-benar baru dan dia tidak bisa sendiri, harus ada orang lain. Ini jadi bagi sebagian siswa daring sedikit lebih sulit. Kemudian hal keempat yang bisa menjadi hambatan itu adalah tidak ada interaksinya, tidak ada kontak langsung, tidak ada interaksi langsung antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa lainnya. Seperti yang kamu rasakan mungkin sebelum pandemi ini, interaksi dengan teman, interaksi dengan guru adalah hal yang membuat kita kangen belajar, hal yang bisa memotivasi kita juga, dan hal yang paling menarik di sekolah ya. Nah, kemudian yang menjadi hambatan lainnya dalam BDR atau PJJ adalah minimnya pengawasan. Minimnya pengawasan karena memang tidak ada interaksi langsung. Jadi guru tidak bisa langsung mengawasi siswa tersebut, apakah siswa tersebut hadir, apakah siswa tersebut melaksanakan tugas atau bahkan ikut ulangan. Sehingga diperlukan teknik lain untuk berinteraksi dengan siswa. Kemudian yang terakhir, banyaknya distraksi. Distraksi itu gangguan. Gangguan bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam misalnya motivasi, hoream, dari ieu, moal aya nu nyahoeun ya. Ini banyak distraksi ketika BDR atau PJJ. Nah, dua hal ini, hal yang positif dan negatif dari BDR atau PJJ, seperti yang Ibu notice tadi, Ibu highlight tadi, positifnya harus dikembangkan ya, harus dikembangkan dan dijadikan penguat ketika kita melaksanakan BDR. Dan hal yang negatifnya atau hal yang biasa menjadi hambatannya kita antisipasi. Kita udah tahu nih, oh ini loh yang biasanya menjadi hambatan di BDR. Oleh karena itu kita antisipasi agar BDR kita lebih lancar ke depannya. Baik, itu 2 poin materi pertama ya. Nah, yang ketiga, yang kedua, yang pertama itu kelebihan dan kekurangan, yang kedua adalah kiat belajar daring atau PJJ ya, kiat-kiatnya atau tips yang bisa kamu lakukan selama ini, yang bisa kamu lakukan nanti atau sudah kamu lakukan selama ini. Kita cekidot ya, apa saja. Oke, yang pertama, siapkan ruang belajar. Sebenarnya tidak harus ada lengkap, tetapi kamu punya spot khusus yang kamu jadikan itu adalah ruang belajar kamu, di pojokan sana atau di dekat jendela sini atau di dekat ruang mana yang favorit kamu, itu tetapkan menjadi ruang belajar kamu ya. Temukan area yang nyaman dan jadikan itu
tempat belajar, sehingga ketika kamu datang ke sana, ke area itu, maka kamu sudah tersetting bahwa saya kalau di sini akan belajar. Ya, pisahkan dengan ruang-ruang yang bisa memberikan gangguan atau distraksi. Jauhkan dengan TV atau dengan hal-hal yang bisa memberikan suara-suara yang tidak nyaman atau berisik yang mengganggu proses belajar kamu. Siapkan spot, siapkan ruang belajar kamu. Kemudian selanjutnya, biasakan ketika kamu mulai BDR nanti ya, minggu depan mulai BDR nih di SMA, rencanakan. Misalnya hari Senin kamu mau BDR, maka dari hari Minggu itu rencanakan seperti biasa. Lihat jadwalnya, pelajaran apa saja, apa yang harus dipersiapkan, atau kalau sudah mulai ada tugas, bisa kamu pilah-pilah mana tugas yang mudah, mana tugas yang sulit, mana yang harus dikerjakan besok. Jadi bikin to-do list atau bikin daftar hal-hal yang harus dilakukan ya, rencanakan. Jadi kita belajar lebih sistematis. Nah, itu dua ya. Yang pertama, temukan tempat belajar kamu, tetapkan tempat belajar kamu. Yang kedua, rencanakan, bikin jadwal. Kemudian yang ketiga, kurangi gangguan. Nah, kurangi gangguan itu bisa jadi misalnya matikan TV, atau kalau kamu misalnya mau Zoom pakai laptop, kita simpan HP, kalau bisa di silent. Jadi jangan terdistraksi antara kamu menggunakan laptop dan HP. Simpan HP-nya ketika misalnya kamu sedang mengikuti meeting Zoom. Kemudian bisa kamu minta tolong orang tua untuk mengurangi gangguan ya, contoh misalnya kamu punya adik yang bisa saja mengganggu kegiatan kamu. Nah, kamu bisa minta intervensi dari orang tua. Intervensi tema, tolong ya, saya mau Zoom dari jam sekian ke jam sekian supaya si adik jangan mengganggu. Itu salah satu contoh saja. Next, selanjutnya untuk tips BDR. Nah, BDR ini meskipun terlihatnya tidak bisa dibilang santai sih sebenarnya, karena memang ada tugas dan banyak juga kegiatan yang lainnya. Tetapi BDR ini juga bisa membawa capek, kesel. Jadi membawa tekanan sendiri pada suasana psikologis atau suasana hati kamu. Nah, sarannya adalah beristirahatlah, ubah suasana. Ketika kamu sudah capek nih Zoom, nanti ada jadwal lagi, jeda dulu, istirahat dulu, ubah suasananya. Jadi ketika kamu capek, sudah mulai kesel, sudah mulai merasa tidak nyaman, berhentilah dulu. Mau makan dulu makanan favorit kamu. Kalau suka ngopi ya kopi, kalau suka minuman yang segar ya minuman yang segar, atau mendengarkan musik dulu, atau sekedar stretching ya, sekedar menguliat. Apa itu menguliat ya? Itu ubah suasana dulu supaya kamu siap menjalani sesi BDR selanjutnya. Kemudian selanjutnya, kalau kamu ada kesulitan, bicara dan minta bantuan. Jadi jangan dipaksakan ketika aduh udah capek banget, aduh ini udah nggak ngerti nih, kok gini ya punya saya. Nggak apa-apa, minta bantuan. Kalau memang ada di rumah yang bisa dimintai tolong, ayahnya, ibunya, atau kemudian saudara, misalnya ada kakak, ada saudara, boleh minta bantuan. Atau menghubungi guru, jangan sungkan ya, karena memang guru di rumah juga WFH, work from home. Kamu BDR, belajar dari rumah, guru juga sama, bekerja dari rumah melayani kalian ya. Jadi Bu, ini kok punya saya begini. Dalam jadwal BDR, dalam waktu-waktu BDR, kamu jangan sungkan bicara dan minta bantuan ya. Atau nggak ke guru, ke teman-teman juga lebih enak kayaknya. Selanjutnya, nah kita ini bukan cuma buat kamu ya, ini juga buat ibu. Ayo kita coba menuangkan pengalaman-pengalaman kita dalam tulisan ya, kita buat jurnal ya. Jadi hari ini kamu ngapain aja nih? Tadi jam 7 sampai jam 9 sampai jam 8 misalnya Zoom, pelajaran apa. Setelah itu kamu
membuka tugas di Elsaka untuk mapel ini. Tulis di situ di jurnal kamu dan bikin note, bikin catatan apa yang tidak kamu pahami atau apa yang ingin kamu ajukan pertanyaan. Jadi biasakan, bukan cuma kamu, ibu juga ingin melaksanakan ini ya, ingin melaksanakan. Jadi kita mencatat apa yang tiap hari kita lakukan, bikin jurnal ya. Kemudian ini kehalangin ya. Ini untuk tiap hari, ketika kita mulai BDR di SMA 1 Kalijati, ibu ingin mengingatkan, ada beberapa hal yang ingin ibu ingatkan. Ini nggak tahu kenapa bisa menongol di sini. Kita delete dulu karena mengganggu. Iya, kita kembali lagi. Iya. Nah, ketika nanti kamu BDR sudah mulai di sekolah, ibu ingin mengingatkan ini ya. Hal-hal yang harus kamu ingat. Pertama, jangan lupa untuk selalu mengisi link Google Form. Nanti absen tiap hari dibagikan di grup kelas masing-masing. Jadi jangan lupa, karena ini adalah bukti kehadiran kamu. Kemudian kalau kamu ada jadwal Zoom dan kamu merasa bete saat Zoom, saat Zoom bete, mendengarin terus nggak enak, udah nggak kelihatan lagi, udah sinyalnya lemot. Nah, coba kamu bikin catatan, bikin pakai kertas. Naon sih ini tadi ya, tentang apa sih tadi, atau apa sih ada kata yang tidak dimengerti. Atau ketika kamu memang gak punya ide untuk mencatatkan, sekedar untuk coret-coret supaya kamu lebih fokus lagi ke Zoom. Itu bisa menjadi tips ketika supaya lebih konsen ke aplikasi Zoom yang sedang kamu ikuti. Kemudian selalu cek tugas di Elsaka tiap hari ya. Jadi tiap hari kamu bukan liburan di rumah, tetapi belajar dari rumah. Buka Elsaka tiap hari, lihat dari mulai pembukaan sampai kalau ada post test, semuanya kamu ikuti step-stepnya satu demi satu ya. Atur jadwal belajar. Nah, yang paling penting setelah atur jadwal, disiplin dan patuhi jadwal tersebut. Kemudian sekali lagi catat poin penting atau hal yang belum kamu pahami. Itu ya, ketika nanti BDR ingat ini. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, peran orang tua. Dalam BDR ini peran orang tua memang besar. Sangat diharapkan peran orang tua ketika BDR ini. Yang pertama, orang tua dalam BDR ini membantu peran guru. Minimal ketika anak, dalam hal pengawasan aja, minimal ketika anak mulai tidak disiplin, orang tua bisa mengingatkan, "Nak, jadwal Zoom bukan sekarang? Nak, kamu sudah mengerjakan tugasnya belum?" Itu jadi orang tua membantu peran guru, membantu ya, bukan berubah menjadi guru tetapi membantu. Contohnya lagi, misalnya sebagai motivator, peran orang tuanya sebagai motivator. Ketika kamu sudah merasa down, sudah mulai merasa buten, bete, males gitu ya, sudah tidak menarik lagi BDR, haroream. Nah, disinilah orang tua berperan sebagai motivator yang memberikan kembali semangat kamu gitu ya. Kemudian peran orang tua selanjutnya yaitu memfasilitasi ya, membeli kuota dan harus dijadwal. Kuota itu misalnya untuk sebulan ini berapa kali Zoom. Nah, itu yang agak menghabiskan kuota kan Zoom ya. Berapa kali Zoom, berapa kali, kalau membuka muka seperti itu kan kayaknya tidak besar juga. Ini adalah kewajiban orang tua, peran orang tua untuk memfasilitasi siswa, untuk memfasilitasi anaknya. Dan menurut ibu ini adalah hal yang wajar, karena toh dalam pembelajaran konvensional pun memang orang tua yang biasanya memfasilitasi kita ya.
memberikan uang bekal setiap hari, memberikan uang jajan. Nah sekarang uang bekal dan uang jajannya diganti ke kuota, jadi sama aja sebenarnya ya. Kemudian selain menjadi yang tadi, ada juga sebagai teman. Nah, sebagai teman apa? Dampingi. Enak kan kalau belajarnya ada temennya, ada yang nemenin. Misalnya kamu lagi belajar capek terus mengerjakan tugas, tiba-tiba ibu kamu bawain es misalnya, atau minuman yang dingin, atau sebotol air putih gitu. Ini loh buat kamu. Jadi peran orang tua di sana. Ketika orang tua memahami ini semua, insya Allah BDR yang kamu laksanakan akan sedikit lebih ringan dan kamunya bahagia melaksanakannya ya, karena ada temennya. Jadi ini tadi peran orang tua dalam BDR atau PJJ. Pertama, membantu peran guru, kemudian memfasilitasi, kemudian memotivasi, kemudian berlaku sebagai teman dan juga sebagai pengawas ya, yang mengawasi gitu, yang mengawasi apakah kamu melaksanakan BDR dengan baik atau tidak. Nah, menceritakan pengalaman yang sudah-sudah, memang ada beberapa siswa yang tidak melaksanakan BDR, dan ketika kita home visit, ketika kita cari data kenapa anak ini tidak ikut BDR, karena memang tidak ada orang tua di rumahnya ya. Jadi kalau ada orang tuanya akan terawasi. Jadi sebenarnya peran orang tua ini sangat penting dalam BDR. Terus gimana dong Bu, kalau orang tuanya kerja, tiap hari kerja misalnya ke pabrik atau kemana, saya kan BDR di rumah. Nah ini tadi yang harus kamu lihat sebagai hal yang harus diantisipasi ya, hal yang harus diantisipasi. Tetapi lihat juga tadi hal positifnya, bahwa BDR ini menuntut siswa untuk mandiri. Ketika memang kondisinya tidak memungkinkan, jangan jadikan itu menjadi tuntutan ya, tetap laksanakan BDR dengan baik. Oke, kayaknya tadi kelebihan dan kekurangan kiat BDR, kemudian peran orang tua sudah Ibu sampaikan. Nah yang terakhir Ibu ingin mengenalkan. Nah, sebenarnya Ibu juga baru beberapa waktu ini mendengar istilah ini. Kalau dulu juga pernah ada, tapi tidak dalam konsep yang sekarang ya. Ini yang ingin Ibu kenalkan. Nah, lifelong learning ya. Lifelong learning sebenarnya adalah sebuah mindset atau pola pikir di mana seseorang mengejar ilmu atau belajar atau mengembangkan diri bukan karena tuntutan apa-apa, tetapi karena timbulnya rasa keinginan dari dalam sendiri-sendiri, dilakukan dengan senang, dilakukan dengan bahagia, dan ketika akhirnya bisa mendapat kemampuan tersebut atau bisa menguasai pembelajaran tersebut, maka kita akan merasa puas, kita akan merasa senang. Nah, mindset ini yang ingin Ibu bukan kamu terapkan, tetapi Ibu juga gitu sama. Ayo kita coba terapkan lifelong learning ini, pola pikir ini, bahwa kita melakukan pembelajaran, melakukan sesuatu bukan karena tuntutan harus belajar atau tuntutan sekolah, tetapi karena kita suka, karena kita bahagia. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita juga bisa melaksanakan lifelong learning? Nah, sebenarnya menurut para ahli, manusia itu dari awal sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala insting ya, secara naluri dan alami untuk mengatasi sesuatu, untuk mempelajari sesuatu. Salah satu contohnya, manusia punya rasa ingin tahu. Nah, dengan rasa ingin tahu, maka kita kemudian setelah berawal dari rasa ingin tahu, setelah itu kita ingin mempelajari sesuatu. Contoh real, ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih bayi, pertamanya belum bisa berjalan kan? Bagaimana cara kamu bisa berjalan?
tidak langsung dalam sehari 2 hari, tetapi kamu diawali dari tahap merasakan ada organ kaki di bawah, kemudian merasakan bisa bergerak, kemudian melihat orang lain jalan, melihat orang lain lari, kamu kemudian mulai berdiri selangkah demi selangkah, kamu jatuh tapi kamu juga tidak menyerah kan? Nah, tapi terus belajar lagi karena rasa ingin tahu, kok bisa sih ini jalan, kok bisa sih orang menggunakan kakinya dari titik satu ke titik yang lain, kemudian apalagi lari misalnya. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa manusia itu dibekali instinktif, dibekali naluri untuk mempelajari sesuatu dan untuk gigih, untuk tidak menyerah. Nah, gunakan mindset ini dalam pembelajaran BDR kita gitu, mindset lifelong learning. Nah, contoh ketika kita di awal-awal pandemi, kita kan tidak tahu aplikasi Zoom itu seperti apa ya, atau Google Form itu seperti apa. Sebelumnya hanya mendengar mungkin selewat-selewat saja. Kemudian dengan adanya pandemi dituntut untuk mengenal salah satu aplikasi Zoom. Kita kemudian mendownload aplikasinya, meraba-raba tombol ini untuk apa, menu ini untuk apa, oh ternyata ada kamera, ternyata bisa dimatikan, suaranya tidak muncul, kemudian diklik yang ini. Nah, ini diawali dari rasa ingin tahu, kemudian kamu melakukannya dengan senang. Kamu, oh iya ya ini begini. Dan setelah kamu bisa, ternyata sekarang ikutan Zoom, paham dengan etikanya, paham, oh iya ini kalau saya mau melambaikan tangan, mau bertanya, ada di sini reaksi. Ya, tinggal klik yang lambaikan tangan. Kalau saya mau bertanya, di sini ternyata ada box untuk tanya jawab. Nah, ini adalah lifelong learning. Mindset ini yang harus kita punya. Itu aplikasi Zoom. Ada lagi sebenarnya yang memperkuat contoh bahwa kita ini adalah lifelong learner, bahwa kita ini adalah pembelajar gitu ya, pembelajar seumur hidup. Contoh, kamu suka main game kan? Kamu pasti suka ya, lebih suka main game ketimbang BDR sebenarnya. Nah, ketika kamu main game, pertama main game kamu akan kalah ya, tidak langsung masuk pada level tertentu, kamu akan tidak bisa dulu. Tapi apakah kemudian kamu menyerah? Tidak kan? Kamu langsung cari tahu gimana caranya supaya sampai di level selanjutnya. Kamu cari tahu bagaimana supaya tidak mati di level ini. Kamu cari tahu terus. Ada yang maksa nggak? Enggak ya. Dan kamu senang kan meskipun kamu kalah? Bahagia. Contoh buktinya bahagia? Besoknya kamu mengulangi lagi. Nah, ini adalah sebenarnya bukti bahwa kita lifelong learner, hanya saja itu pada game. Nah, kita terapkan lifelong learner ini kepada BDR, kepada PJJ kita, kepada PJBL yang nanti akan kamu temui di SMA, di sekolah kita. Lifelong learning ya. Nah, ada 3 hal bagaimana kita menetapkan lifelong learning. Untuk menetapkan lifelong learning, pertama kita harus menetapkan tujuan, goalsnya apa, kamu pengen apa. Ibu tidak paham games ya, tetapi yang ibu sering dengar game yang ngetrend itu sekarang ada PUBG, ada Mobile Legend, ada apa lagi ya, ibu tidak tahu. Yang mabar-mabar itu, kamu pasti punya tujuan. Tujuannya mendapatkan apa dalam game tersebut ya. Kemudian kamu bersedia kan melakukannya, kemudian kamu menikmati proses itu, senang berjam-jam pegang game. Nah, rasakan sensasi ini, rasakan feel dari 3 tahap lifelong learning ini, pindahkan ke dalam pembelajaran, ke dalam belajar BDR. Contoh, kamu sekarang di SMA dikenalkan dengan link Google Form untuk absen. Mungkin di SMP juga sudah pernah, tapi kan ini di SMA. Coba lihat bagaimana sih formatnya kalau di SMA. Sudah begitu, kamu dikenalkan juga dengan Elsaka. Apa sih itu? Punya akun sendiri,
buka semua mapel sesuai jadwalnya ada. Coba kamu surfing, kamu berselancar di sana, buka-buka semua, bisa nggak? Tantang diri kamu sendiri, ya. Jadi itu untuk komit supaya kamu bersedia melakukan hal itu. Kemudian nikmati prosesnya. Ketika ngehang, ketika sinyalnya lemot, ketika susah masuk, nikmati prosesnya. Ya. Dan yang terakhir, kita dengan bahagia melakukannya. Sepertinya itu sudah disampaikan semua apa yang menjadi tujuan dalam materi kali ini ya. 4 tadi, kekurangan dan kelebihan BDR atau PJJ, kemudian kiat belajar dari rumah, kemudian peran orang tua yang sangat penting dalam BDR ini, kemudian yang terakhir lifelong learning. Semoga kita bisa menerapkan mindset ini. Kita sudah tahu kekurangan kelebihannya, kita sudah tahu kiat-kiatnya, kita minta bantuan orang tua untuk berperan dalam BDR. Nah, yang terakhirnya mari kita terapkan lifelong learning ini dalam BDR PJJ kita yang akan datang ya. Anggap ini mainan baru, game baru, setting tujuan kamu, niatkan dalam hati, kamu ikhlas melakukannya dan bahagialah dalam melakukannya, nikmati prosesnya. Nah, belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan ya. Baik, anak-anakku yang hebat, keren dan kreatif, atau kreatif dulu, hebat, kreatif dan keren. Tadi ibu mengawali dengan pantun, ibu akhiri dengan pantun ya. Membawa cuka ke Majalaya, mampirlah ke toko baja. Mau tatap muka atau tatap maya, kita sih semangat-semangat aja. Begitu ya anak-anakku. Semoga bermanfaat apa yang ibu sampaikan. Ibu tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.